Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan di sini Ibu Nurul Komaria sebagai guru SMP Negeri 2 Candi mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kegiatan MPLS ini, saya akan menerangkan pendidikan dalam keluarga, yaitu tentang akhlak, khususnya birrul walidain. Nah, sekarang kalian bisa menyaksikan gambar di sini untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan birrul walidain. Tentunya kalian bisa memahami maksudnya. Ada kedua orang tua dan saudara-saudaranya sedang melakukan kegiatan sungkem atau kegiatan mohon maaf. Nah, untuk itu supaya kita tahu bagaimana bakti kepada orang tua, kita lihat pengertiannya di sini terlebih dahulu. Kalau dilihat dari segi istilahnya, birrul walidain ini berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat Nabi yang pernah bertanya tentang amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan pertanyaan itu, Nabi langsung menjawab, di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain. Dan yang ketiga, jihad fisabilillah. Nah, untuk mengetahui pengertian itu bisa ditanyakan, birrul walidain adalah berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Di sini hukumnya wajib ain bagi setiap muslim. Jadi kalau di sini wajib, sebagai anak harus taat dengan orang tua bila itu perbuatan yang baik. Jadi kita harus berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Nah, adapun bentuk-bentuk yang akan kita bahas di sini nanti, bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Yang pertama, kita melihat yaitu mengikuti keinginan dan saran orang tua yang tidak bertentangan dengan Islam. Nah, maksudnya di sini karena orang tua itu bertanggung jawab kepada putra-putrinya bila kalian sebagai anak yang taat kepada orang tua, bila diperintah suatu yang baik, jangan pernah menolak. Jangan pernah kalian tidak menghiraukan. Karena di sini hukumnya tadi adalah lain. Nah, maksudnya apa di sini? Untuk mengikuti keinginan orang tua. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kalian kadang karena asik bermain, dipanggil orang tua, nggak datang-datang. Kadang juga tidak jawab. Nah, ini sudah tidak mendapatkan suatu kebaikan. Berarti di situ belum taat dengan orang tua. Nah, misalnya lagi, karena asiknya bermain, kalian diminta tolong. Sini tolong ambilkan pisau di dapur. Tidak berangkat. Nah, itu berarti tidak berbuat baik. Jadi hal-hal yang seperti itu, meskipun kegiatannya remeh, sederhana, kalian kalau sebagai anak yang taat dengan orang tua, dimintai dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana yang kalian mampu, wajib untuk melaksanakannya. Nah, dengan begitu, karena inilah kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa dikatakan taat atau bertanggung jawab kepada orang tua bila di situ orang tua menginginkan kalian bisa memberikan rasa senang pada orang tua. Misalnya lagi, orang tua mengingatkan karena di situ dalam rukun Islam, kalian yang dua harus melaksanakan sholat. Nah, orang tua tahu karena waktunya sini sudah masuk waktu sholat. Kamu asik lihat TV,
Orang tua mengingatkan, gimana tuh ada kumandang suara adzan, cepat ambil air wudhu. Nah, di situ harus diperhatikan. Kalian jangan sampai mengabaikan asik, lihat film, lihat TV, sehingga kumandang azan tidak dihiraukan. Nah, ini juga kalian belum taat dengan orang tua. Jadi perintah-perintah orang tua yang sifatnya itu baik, wajib untuk segera dilaksanakan. Itu kalau kamu memaknai dari taat patuh dengan orang tua tadi. Nah, untuk itu yang berikutnya dalam mengikuti keinginan orang tua itu misalnya kalian dalam beraktivitas apapun, bila itu bisa ditinggalkan, kalian harus memperhatikan orang tua. Karena tadi sudah diingatkan bahwa perintah yang pertama kita melaksanakan perintahnya Allah. Setelah perintahnya Allah, kita melaksanakan perintah orang tua. Nah, disinilah kehidupan itu karena di dunia ini kita mencari ridho Allah itu dari ridhonya orang tua. Nah, itu. Jadi kalian tidak dilarang untuk kegiatan-kegiatan yang lain, tapi di sini kalian bisa membagi waktu. Kapan kalian itu harus belajar? Kapan untuk bermain? Kapan untuk istirahat? Sedikit waktu, kapan bisa membantu orang tua yang kalian mampu. Nah, jadi yang kalian mampu itu tidak dipaksakan kamu harus menggantikan pekerjaan orang tua, tidak. Jadi sekuat tenaga, karena kamu sebagai pelajar, sebagai siswa yang baru, yang kelas 7, tentunya tenaga kalian tidak bisa maksimal seperti orang tua. Yaitu tadi perintahnya yang sederhana aja, kamu dipanggil, kamu diingatkan. Nah, itulah perhatian orang tua kepada anak. Sehingga kalau kamu dikatakan orang yang bertanggung jawab terhadap orang tua, bila kamu dipanggil juga memperhatikan bagaimana orang tuamu terhadap kalian. Nah, itu yang pertama. Jadi keinginan yang harus diperhatikan dari orang tua. Terus yang kedua, kamu harus bisa menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Jadi karena di sini menghormati, misalnya di situ kamu kalau hormat orang tua ayah dan ibu sedang berbincang-bincang, kamu tidak boleh menyelah. Tunggulah sampai orang tua itu berhenti berbicara, baru kamu menyampaikan apa keinginan kamu. Dan nada suara pun juga begitu. Tidak boleh nadanya anak itu lebih tinggi dari orang tua. Nah, itu berarti kamu menghormati. Dan bagaimana kalau dimuliakan? Nah, kalau kamu memuliakan orang tua itu, kamu tahu kalau orang tuamu kok kelihatannya sibuk di dapur, menyiapkan makanan. Nah, kamu harus punya perasaan juga, membantu. Apa yang bisa kamu bantu? Menampilkan piring untuk kesiapan makannya, mengambil lauknya. Nah, itu kan ringan. Jadi kamu bisa betul-betul menjunjung nama baik orang tua dan bisa menghormati orang tua. Terus lagi kalau kamu itu juga menghormati karena kamu disekolahkan. Itu semua yang bertanggung jawab untuk segalanya adalah administrasi segalanya adalah orang tua. Maka setiap mau berangkat, setiap mau keluar rumah, jangan lupa untuk pamit atau minta izin pada kedua orang tua dengan cara berjabat tangan atau mencium tangan kedua orang tua. Dan jangan lupa setiap keluar rumah kamu berdoa ya, minta doa supaya perjalanan yang kamu ingat nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian kalau di rumah, karena di rumah itu banyak sekali aktivitasnya. Karena kamu tadi sudah membantu menyiapkan perlengkapan untuk makan. Dan sebagai anak itu kalau hormat dengan orang tua, tidak boleh menyelah atau mendahului mengambil makanan kamu seperti kamu ingin mengambilnya lebih banyak. Nah, itu Anda harus
bisa menghormati orang tua. Orang tua tuh nanti suka yang ini tah. Nah, kamu harus tahu juga, belajar ya, tahu bagaimana keinginan orang lain dalam keluarga. Tidak boleh egois. Kamu karena suka dihabiskan sendiri. Orang tuanya yang masak tidak dibagi. Nah, itu namanya tidak hormat. Meskipun orang tua itu rela, ikhlas dimakan oleh anaknya, tapi anak ini tidak berakhlak mulia. Karena akhlaknya jelek, karena belum bisa menghormati orang tua yang kerja, makan dihabiskan. Nah, itu sama seperti apa itu? Samusir nanti. Ya, tidak tahu orang tua. Pernah baca Samusir? Danau Toba. Nah, itu dongeng yang di situ ada nilai-nilai akhlaknya. Karena dia tidak mengerti dengan orang tua. Nah, itu jadi cara menghormati dan memuliakan kedua orang tua. Terus yang ketiga, kita membantu kedua orang tua baik secara fisik maupun materi. Nah, bagaimana ini membantu kedua orang tua? Nah, karena kamu masih di usia muda. Nah, jadi tentunya dari tenaga fisik yang bagaimana? Nah, kalau kamu membantu, misalnya karena setiap pagi kamu itu harus menyiapkan kegiatan mau berangkat sekolah dan segalanya. Orang tua harus masak, membawakan bekal. Nah, di situ kamu bisa membantu. Jadi kamu tidak boleh males-males bangun. Karena orang tua udah jam 3 sudah bangun, mempersiapkan untuk kalian. Nah, kebetulan saat ini kan daring, tapi kamu harus juga tetap kegiatan pembelajaran ini seperti di sekolah, tapi pelaksanaannya di rumah. Jadi kamu harus juga siap-siap untuk duduk di depan TV atau di depan HP untuk bisa mengikuti pembelajaran. Nah, di situ kamu harus bisa membantu ya, membantu kegiatan orang tua apa yang perlu disiapkan dalam waktu pagi. Terus yang kedua, yang dari fisik sesuai tenaga kalian yang bisa digunakan. Misalnya terus tatap muka, kita bisa ada acara kegiatan keluar daerah. Nah, misalnya kamu ingin membelikan oleh-oleh orang tua karena kamu habis senang-senang berangkatnya diberi uang jajan orang tua, terus kamu ingat, wah ini kesukaan orang tuaku, ayahku suka ini, ibuku suka ini, wah aku tak beli ah. Nah, berarti di situ kamu juga punya rasa perhatian terhadap orang tua sehingga kamu ingin memberikan oleh-oleh. Nah, kalau anak itu sampai memberikan oleh-oleh orang tua, betapa bahagianya, betapa bangganya orang tua punya anak yang pinter seperti itu. Jadi anak kalau diperhatikan orang tua, anak pun harus memperhatikan orang tua karena anak itu titipan Allah kepada orang tua untuk dididik menjadi anak yang soleh dan solihah. Nah, orang tua tidak lepas-lepas dengan berdoa, mengharapkan masa depan anaknya menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang bisa dipercaya, sehingga tidak lepas orang tua setiap malam berdoa. Yang sudah meninggal. Nah, kalian karena yang pertama harus melaksanakan perintah ajaran agama yaitu dengan sholat. Nah, dengan sholat itu kamu mendoakan orang tua. Ya, ini yang bagi muslim ya. Ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak kedua orang tuaku ya Allah.
berikan kesehatan. Nah, di situ kamu berarti anak-anak yang bakti pada orang tua. Masih mau mendoakan orang tua, semoga kamu nanti tetap diberikan panjang umur, tetap dapat lindungan Allah dan dijaga oleh orang tua. Itulah doa-doa yang harus diberikan. Jadi orang tua mendoakan kalian dan kalian juga mendoakan orang tua. Jadi setiap kamu doakan, mohon nanti diberikan rezeki. Rezekinya untuk siapa? Ya untuk keluarga. Kalian juga dapat bagian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.